Kita berharap ini bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan terkait terhadap orang-orang yang sudah membantu beliau pada saat Pilpres yang lalu. Kita berharap Pak Luhut Panjaitan yang sudah ditunjuk ini benar-benar karena melihat kapasitas beliau. Bagaimana Dewan Ekonomi ini bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi secara nasional. Halo Tribuners, program Tribuners on Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Hari ini Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi melantik menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Ada setidaknya 44 menteri yang dilantik setelah diumumkan sehari sebelumnya, dan ada dua sosok Tribuners yang kemudian menjadi sorotan. Di antaranya adalah pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut ini yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi era Presiden Jokowi mendapatkan tugas untuk mengawasi pengembangan kebijakan ekonomi nasional, meskipun sebelumnya tersiar kabar bahwa memang Luhut Binsar ini sempat menolak untuk bergabung di pemerintahan karena ingin pensiun. Hal yang juga cukup mengejutkan dan menuai sorotan publik bagaimana ditunjuknya ajudan pribadi Prabowo Subianto, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, untuk menjadi sekretaris kabinet. Teddy diumumkan oleh Prabowo untuk menjadi sekretaris kabinet yang sebelumnya era Jokowi dijabat selama 2 periode oleh Pramono Anung. Lalu bagaimana kemudian melihat penunjukan Prabowo dan kejutan yang lagi-lagi dilakukan oleh Prabowo Subianto di pelantikan yang dilakukan hari ini? Saya akan membahasnya. Tribuner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak Bang Fernando Ya, berbincang sama-sama. kembali dan menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Hari ini pelantikan 2 hari, beberapa hari ke depan mungkin kita akan diberikan banyak kejutan begitu ya oleh Iya, Presiden kita Prabowo Subianto, seperti itu. Ada dua bahasan yang ingin saya singgung hari ini, Bang Fernando, terkait iya. rujukan Luhut Binsar Panjaitan dan juga Mayor Teddy ajudan Prabowo begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar secara umum terlebih dahulu, bagaimana kemudian Bang Fernando melihat jajaran menteri dan jabatan-jabatan yang saat ini sudah confirm, ya, sosok menteri ini akan menjabat sebagai jabatan A begitu untuk membantu pemerintahan Prabowo mendatang. Iya, pertama saya mengucapkan selamat kepada para menteri dan juga sebelumnya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran Hmm. yang kemarin sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Terus kemudian pada tadi pagi presiden sudah melantik para menteri dan juga eh, kepala lembaga setingkat menteri yang tadi pagi dilakukan. Ya, kita berharap semua orang-orang yang sudah dipercaya oleh Bapak Presiden itu bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa negara. Saya kira ada catatan-catatan penting yang perlu diingat oleh para menteri, bahwa jangan tidak bekerja untuk diri sendiri, tidak bekerja untuk kelompok, tidak bekerja untuk lingkungan keluarganya, tetapi bekerja untuk negara ini. Ini yang harus sama-sama kita buktikan. Kalau masyarakat itu membuktikan dengan cara masyarakat memberikan kesempatan kepada para pemimpin kita, Hmm. baik itu presiden dan para menteri, begitu juga Pak Presiden yang sudah dilantik dan juga yang menyampaikan kata-kata tersebut juga perlu membuktikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Begitu juga dengan para menteri yang baru saja dilantik, juga harus mengikuti arahan-arahan secara garis umum besar, secara garis besar terkait dengan apa yang diarahkan oleh Pak Prabowo selaku presiden kita pada periode kali ini, selama 5 tahun ke depan. Hmm. Itu yang harus diikuti dan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap Pak Prabowo akan konsisten terkait dengan arahan-arahannya tersebut, termasuk juga bagaimana menteri-menteri tidak akan melakukan korupsi seperti yang sudah diwanti-wanti oleh beliau berulang kali. Itu menjadi catatan penting, seharusnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh para menteri di kabinetnya Pak Prabowo dan wakil-wakil menteri yang nanti akan dilantik di sore hari.
Mhm. Kemarin kita melihat pidato perdana Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai presiden, begitu ya, Bang Fernando, Ya, yang mana banyak sekali hal-hal yang disampaikan termasuk kobaran semangat yang juga dipaparkan dari seorang Prabowo Subianto. Kalau Bang Fernando sendiri melihat pidato perdana Prabowo ini, nanti arah kepemimpinan seorang Prabowo ini akan membawa Indonesia seperti apa, Bang? ya. Kita pada saat apa ya pidato kemarin, pidato perdana Pak Prabowo, ada harapan-harapan yang coba dijanjikan, ditawarkan oleh Pak Prabowo, termasuk ini memperkuat terkait dengan janji-janji politik beliau pada saat Pilpres yang lalu. Misalnya terkait dengan swasembada pangan. Ini yang dijanjikan beliau 4 tahun sampai 5 tahun ke depan akan terjadi swasembada pangan, termasuk lumbung pangan ada di Indonesia. Kita harap ini akan terrealisasi, dan ini kan menjadi harapan semua supaya apa? Jangan setiap tahun masyarakat Indonesia diperhadapkan oleh persoalan-persoalan kenaikan apa eh, beras, ini kan yang akhirnya menambah beban dari masyarakat Indonesia. Jadi adanya harapan-harapan seperti itu akan tentunya akan membantu kehidupan masyarakat Indonesia ke depannya, termasuk juga bagaimana tentang posisi Indonesia di dalam dunia internasional. Hmm. Jadi tidak berpihak kepada salah satu kekuatan negara, kepada salah satu blok. Jadi memang betul-betul ingin memposisikan Indonesia memang negara yang bebas, tidak ada intervensi dari negara manapun, termasuk juga terkait dengan mendukung kebebasan Palestina ini yang coba dimainkan oleh Pak Prabowo. Tetapi yang terpenting bagaimana di dalam negeri itu betul-betul bisa dibangun. Saya berharap itu. Jadi kalaupun kita coba membangun kekuatan untuk tingkat internasional, tetapi bagaimana untuk dalam negeri tidak terganggu, bagaimana kebutuhan masyarakat Indonesia tidak terganggu, bahkan kita berharap kebutuhan dan juga tingkat pendapatan masyarakat Indonesia bisa semakin meningkat, termasuk persoalan-persoalan terkait dengan lapangan pekerjaan kan gitu, ketersediaan rumah layak huni sesuai dengan janji-janji beliau itu bisa terpenuhi. Jadi kalaupun ada janji-janji besar yang coba ditawarkan pada saat pidato kemarin, ya kita berharap itu secara bersamaan bisa juga membenahin terkait dengan kebutuhan-kebutuhan utama di dalam negeri. Oke, ini juga pidato perdananya menunjukkan bagaimana komitmen Prabowo Subianto selama 5 tahun mendatang ya, Bang Fernando ya, Ya, untuk betul. kemudian mengurus Indonesia sendiri. Sedari awal ketika para calon menteri sebelum dilantik pada pagi hari tadi, ini kan kejutan bertubi-tubi kan dilakukan oleh Prabowo begitu ya, sosok-sosok yang hadir ke Kertanegara awalnya, lalu sosok yang kemudian datang ke Hambalang, sampai akhirnya tidak datang ke Kertanegara, tidak datang ke Hambalang, tapi ada satu sosok yang kemudian ingin saya bahas dengan Bang Fernando, tapi tiba-tiba muncul, Dilantik ya. ada, dan dilantik hari ini. Sosok Luhut Binsar Panjaitan. Bang Fernando, saya ingin minta komentar Bang Fernando melihat hadirnya Luhut Binsar Panjaitan hari ini, Bang. Iya, jadi siapapun yang dilantik oleh Pak Presiden pada pagi hari tadi, saya kira itu sebuah kebutuhan-kebutuhan yang menurut Presiden, karena yang mengerti, yang tahu terkait dengan kebutuhan untuk membangun Indonesia ke depan adalah Presiden. Sehingga kalaupun tadi seperti disebut Mbak Nila, masuknya nama Pak Prabowo di Dewan Ekonomi Nasional, saya kira ini sebuah kebutuhan bagi Pak Presiden Prabowo ke depannya. Dan kita berharap ini bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan terkait terhadap orang-orang yang sudah membantu beliau pada saat Pilpres yang lalu, tetapi kita berharap memang ini karena kebutuhan untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi kalaupun dilihat ada sosok yang memang mampu terkait dengan jabatan Dewan Ekonomi Nasional, kita berharap Pak Luhut Panjaitan yang sudah ditunjuk ini benar-benar karena melihat kapasitas beliau. Memang selama 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi kan sangat kita lihat bagaimana beliau sangat begitu banyak diberikan beban tugas oleh Pak Jokowi, dan beliau mampu untuk mengembannya dan melaksanakannya. Dan kita berharap ketika beliau dipercaya sebagai Dewan Ekonomi Nasional akan mampu
membuat Indonesia ekonomi kita ke depan semakin baik, terutama terkait dengan ekonomi masyarakat kita. Jadi bukan sekedar, kembali lagi saya katakan, bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Kalau kita lihat dari tupoksi atau tugasnya begitu ya, Bang Fernando ya, Dewan Ya. Ekonomi Nasional begitu. Tadi ketika disinggung setelah dilantik, Pak Luhut juga sempat mengatakan akan mengurus tata kelola dan bersinggungan langsung bahkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Melihat tupoksi atau tugas dari Dewan Ekonomi Nasional yang nantinya akan dilaksanakan oleh Luhut Binsar Panjaitan ini seperti apa, Bang? Iya, ini kan sebenarnya hampir hampir sama dengan ini ya, tugas Kemenko sebenarnya kalau Ya. kita lihat. Jadi terlalu banyak memang lembaga ataupun kementerian yang sifatnya tumpang tindih pada pemerintahan kita ini. Dan itu sudah coba waktu di pemerintahannya Pak Jokowi coba ditata, tetapi untuk sekarang ini ternyata yang pada saat pemerintahnya Pak Jokowi ingin dirampingkan, ini sekarang coba digemukkan lagi kan gitu. Kalaupun misalnya Dewan Ekonomi ini kan bukan jabatan baru sebenarnya kan, ini kan sudah ada sebelumnya. Cuman bagaimana Dewan Ekonomi ini bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi secara nasional kan gitu. Jadi bukan terkait dengan ekonomi untuk kebijakan ekonomi terkait dengan luar negeri, karena kan itu sudah ditangani oleh Kementerian Keuangan, terus kemudian Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi ini yang memang harus diatur lebih rinci apa yang menjadi Dewan Ekonomi, apa yang menjadi kewenangan tugas-tugas Dewan Ekonomi Nasional, apa yang menjadi tugas dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan ataupun terkait dengan bidang-bidang lainnya. Jadi supaya jangan terjadi tumpang tindih, dan ini akhirnya membuat terganggu kesulitan dari para anggota kabinet kan gitu. Ini Dewan Ekonomi Nasional begitu ya, Bang Fernando ya, yang nantinya di dalamnya juga terdapat banyak sekali pakar-pakar ekonomi yang akan membantu mengurus bagaimana perekonomian nasional yang terjadi. Artinya kan ini akan ada kerjasama juga antara Dewan Ekonomi Nasional ini bersama dengan menteri-menteri yang berkaitan soal perekonomian, Bang. Ya, makanya justru kan kenapa tidak disatukan di Kemenko Perekonomian, sebenarnya kan sudah bisa. Jadi kalaupun memang ya sudah terbentuk, dan apalagi memang Dewan Ekonomi Nasional ini sudah terbentuk sebelumnya gitu, dan ini tetap dipertahankan di pemerintahnya Pak Prabowo, kita harap ada pembagian yang jelas terkait misalnya terkait dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, ini menjadi prioritas dari DEN kan, ya kita harapkan ya memang apa yang menjadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo itu yang menjadi perhatian, dan itu yang menjadi tugas utama dari Dewan Ekonomi Nasional. Jadi kalaupun nanti untuk tingkat-tingkat ekonomi makro itu ya diserahkan nanti misalnya kepada Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi ada pembagian yang jelas, misalnya mikronya di DEN, terus makronya ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi jangan sampai nanti ada tumpang tindih, walaupun bisa saling berkoordinasi, tapi namanya kalau sudah memiliki kewenangan yang sama, akhirnya kan mereka bisa saling berebut. Ini kan bisa kita lihat misalnya, ketika ada 3 lembaga negara penegak hukum, kan gitu, yang sama-sama bisa yang sama-sama memiliki kewenangan untuk pemberantasan korupsi, dan itu kan pernah terjadi pada saat di masa pemerintahan Pak SBY kan, yaitu kita kenal dengan cicak dan buaya. Jadi memang walaupun terkait dengan ekonomi, ya harus adalah pembagian yang jelas, misalnya terkait dengan tugas-tugas DEN dan juga tugas-tugas Kemenko Perekonomian. Apakah kemudian dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional ada pemecahan juga bagaimana kemudian Menko begitu ya, Bang Fernando ya. Ini juga menunjukkan bagaimana nantinya ada tujuan paling utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mungkin untuk bisa melakukan percepatan di sektor perekonomian Indonesia, Bang. Ya, makanya saya berharap seperti itu tadi. Jadi ketika ada pemecahan-pemecahan, jadi ada upaya percepatan-percepatan. Misalnya kan beberapa kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu kan terjadi pemecahan.
ada Kementerian Ketenagakerjaan tersendiri, ada Kementerian Transmigrasi tersendiri. Jadi kita berharap begitu dengan adanya penambahan beberapa Kemenko, terus kemudian masih ada Dewan Ekonomi Nasional, kita berharap ini ekonomi-ekonomi yang menengah ke bawah ataupun untuk misalnya badan usaha ataupun masyarakat kita yang eh, untuk usaha kecil menengah itu ataupun kooperasi ataupun yang lain-lainnya itu ini bisa diurus oleh supaya bagaimana terjadi percepatan peningkatan kualitas pendapatan mereka, terus kemudian bagaimana mereka bisa lebih meningkat, bisa bersaing untuk ininya produk-produknya. Jadi ini yang seharusnya ada bagian sebelum Pak Luhut diangkat Pak Dewan Ekonomi Nasional ini bukan hanya sekedar memberikan posisi kepada beliau yang dianggap sudah memberikan sumbangsih untuk kemenangan Pak Prabowo pada saat Pilpres yang lalu. Oke, ini kita juga artinya masih harus melihat ya, Bang Fernando ya, bagaimana nantinya tupoksi atau tugas dan pecahannya akan seperti apa dari Dewan Ekonomi Nasional, termasuk juga kementerian-kementerian lain yang berkaitan soal ekonomi. Oke, Bang Fernando, kita tinggalkan Pak Luhut sejenak. Saya juga ingin menyinggung satu hal yang juga menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana seorang ajudan Prabowo Subianto, begitu ya, Mayor Teddy Indra Wijaya, kan selama ini selama aktivitas Menhan Prabowo kala itu kan selalu melekat begitu ya bersama dengan Prabowo Subianto. Sempat ada yang menduga bahwa akan masuk kabinet ketika foto-foto bersama di Hambalang ada sosok Mayor Teddy. Tapi kemudian ketika diumumkan pada Minggu malam ini dinyatakan bahwa Mayor Teddy atau Teddy Indra Wijaya ini menjadi sekretaris kabinet. Orang dekat, saya bisa katakan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Melihatnya seperti apa, Bang? Iya, ini ya namanya seorang presiden ketika sedang menjabat ya tentu sah-sah saja ketika menempatkan orang-orang yang dipercaya duduk di dalam pemerintahan. Cuman kan sekarang yang banyak menjadi pertanyaan, apakah Mayor Teddy itu sudah mundur dari institusi TNI atau belum kan gitu. Dan sudah terkonfirmasi misalnya ternyata struktur sekretaris kabinet itu di bawah Kementerian Sekretaris Negara, kan gitu. Jadi berarti ini setingkat eselon sebenarnya kalau kita lihat jabatannya Pak Mayor Teddy ini di sekretaris kabinet. Tetapi kenapa pengumumannya nama beliau itu diumumkan bersamaan dengan nama-nama para menteri? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Sementara untuk tingkat jabatan beliau itu sebenarnya setingkat eselon, tetapi kenapa pada saat diumumkan bersama dengan nama-nama menteri? Yang ini seharusnya memang kemarin adalah memberikan ketika mengumumkan seharusnya tidak bersamaan, tetapi ya setelah wakil menteri baru diumumkan nama Pak Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Jadi kita berharap walaupun orang-orang dekat beliau yang diberikan tugas amanah di dalam pemerintahan, ya kita yakinlah mereka akan bisa menjalankan tugas secara profesional dan akan membantu Pak Prabowo untuk bisa mensukseskan kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat di era Presiden Jokowi begitu ya, Bang Fernando, ya kan sekretaris kabinet kan diisi oleh Pramono Anung selama 2 periode menjabatnya Presiden Jokowi. Apakah kemudian dengan perbedaan yang terjadi pada posisi Mayor Teddy sekarang sebagai sekretaris kabinet yang posisinya di bawah menteri artinya ya, bukan setara dengan menteri yang tadi juga dikonfirmasi tidak mengharuskan seorang Mayor Teddy ini mundur dari posisinya di TNI. Artinya ini berbeda ya, Bang Fernando ya, sekretaris kabinet pada masa Jokowi dengan yang saat ini dilakukan oleh Prabowo Subianto. Iya, justru itu yang menjadi pertanyaan kemarin, Mbak Nila. Kenapa? Dan itu menjadi pertanyaan juga bagi saya. Gitu. Jadi ketika apalagi kemarin kan diumumkan oleh Pak Prabowo bahwa nama-nama ketua badan ataupun lembaga yang langsung berkoordinasi dengan presiden, kan gitu. Ternyata baru terkonfirmasi tadi, ternyata
jabatan Pak Mayor Teddy itu adalah di bawah sekretaris negara, Hmm, gitu. Dan tidak setingkat menteri, berarti setingkat eselon kan gitu, betul. gitu. Jadi ketika setingkat eselon, memang sudah tidak tidak sepatutnya nama beliau itu disejajarkan dengan nama-nama menteri ataupun para pejabat setingkat menteri gitu. Jadi inilah yang menjadi tanda tanya publik sebenarnya, Hmm. kenapa Pak Mayor Teddy itu tidak mundur dari jabatan TNI-nya sementara sudah mendapatkan jabatan politik gitu. Hmm. Kalau dari penugasan sendiri, Bang Fernando, mungkin juga awam perlu tahu juga, apabila menjadi sekretaris kabinet, dalam hal ini di bawahnya sekretariat negara, begitu ya, sekretaris negara. Kalau secara penugasan dari presiden, apakah nanti langsung masuknya ke sekretaris kabinet, atau nanti juga melalui sekretaris negara dulu, baru nanti masuk ke sekretariat kabinet? Kalau yang lalu kan memang ada pembagian tugas. Ya. Ya, ketika mengkoordinir untuk kementerian antar kementerian itu dilakukan oleh Seskap. Oke. Sementara ketika terkait dengan internal dan eksternal itu dilakukan oleh sekretaris negara, Hmm. gitu. Jadi ketika ini sekarang sekretaris negara membawain sekretaris kabinet, ini yang perlu kita akan lihat lebih lanjut nanti itu pembagian tugasnya seperti apa. Apakah memang ini kalau saya sih sebenarnya lebih melihat ini hanya memposisikan eh, sebagai stafnya Pak Prabowo sebagai presiden di Kementerian Sekretaris Negara untuk mengkoordinir membangun komunikasi dengan kementerian-kementerian yang ada di kabinet beliau. Jadi sebenarnya eh, ini saya melihat ada dua hal. Pertama, ada upaya Pak Prabowo ingin tetap menjaga karirnya Pak Teddy sebagai anggota TNI, tetapi di satu sisi juga beliau ingin memberikan apresiasi penghargaan atas Hmm. loyalitas beliau yang selama ini mendampingi. Jadi serba salah sebenarnya ketika diminta mundur dari TNI supaya bisa ditempatkan di posisi sekretaris kabinet setingkat menteri, tetapi beliau harus mundur. Sementara ketika beliau ingin diapresiasi, diberikan jabatan setingkat menteri, harus mundur kan? Jadi serba salah. Ini berdasarkan asumsi saya itu sangat bisa saja serba dilematis sebenarnya Pak Hmm. Prabowo kemarin. Di Enggak. satu sisi mungkin Pak Teddy masih tetap ingin berkarir di TNI, sementara beliau juga enggan menolak apresiasi yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk memberikan jabatan di kabinet beliau. Oke, jadi win-win solution artinya sekretaris kabinet yang di bawahnya Makanya sekretaris negara ya, Bang Fernando ya, betul tidak perlu mundur dari TNI, tapi masih bisa terus melekat bersama dengan Prabowo melekat Subianto. bersama. Sementara waktu lalu saya sebenarnya sudah memperkirakan misalnya dijadikan sekretaris pribadi beliau kan Ya, masih tetap bisa berkarir karena sampai tingkat jabatan sekmil itu masih tetap bisa melekat sama beliau sampai di perwira tinggi masih bisa melekat sebenarnya sama beliau. Cuman hmm, ternyata beliau di samping ingin melekat, ingin menunjukkan bahwa beliau itu orang yang bisa menghargai orang-orang yang loyal terhadap beliau, yaitu dengan cara memberikan apresiasi kepada Pak Mayor Teddy dalam jabatan yang dilihat oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar jabatan militer yang melekat kepada beliau, yang ini memang diatur oleh undang-undang dan diperbolehkan, dimungkinkan bahwa beliau akan berkarir di situ. Tetapi ini ternyata ya ini hebatnya beliau ya Pak hmm, Prabowo. Apalagi pada saat pelantikan kemarin, ternyata beliau juga ketika selesai pelantikan sudah menjadi presiden menggunakan kendaraan yang diproduksi oleh Pindad. ya, Jadi tidak ada gembar-gembor untuk Mopnas, mobil nasional ataupun produk-produk lain, tetapi ada hasilnya. Berbeda seperti misalnya yang lalu ada agenda-agenda untuk mobil dari tingkat waktu wali kota, ternyata hasilnya nggak bisa dinikmati beliau ketika menjadi presiden. Tetapi
pada saat Pak Prabowo, saya sangat mengapresiasi. Jadi Hmm. tidak ada terpublikasi bahwa ada apa ya ada agenda beliau untuk membuat sebuah mobil kendaraan, ternyata bisa dipergunakan ketika beliau gitu dilantik, dan pertama kali menjadi presiden sudah langsung menggunakan produk dalam negeri. Itu Mhm. sangat-sangat luar biasa. Hmm. Dilantik oleh kemarin dilantik begitu ya Bang Fernando ya. Lalu kan setelah adanya pelantikan menteri hari ini termasuk wakil menteri juga yang dilakukan, ada PR 100 hari yang kemudian disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada para Ya, menterinya. Kalau ya. melihat kegercepan dalam tanda kutip yang bisa saya bilang Bang Fernando, seorang Prabowo Subianto selain dengan memecah beberapa kementerian agar lebih fokus pada tupoksinya masing-masing, tapi ada PR 100 hari juga tadi yang disampaikan pada para menteri. Melihatnya seperti apa, Bang? Ya, tentu ketika para menteri ataupun wakil menteri dipanggil oleh Pak Prabowo ke Kertanegara sudah tahu apa yang menjadi tugas-tugasnya. Tentu sepulang dari Kertanegara, mereka sudah bisa sebenarnya mempersiapkan apa yang menjadi kerja-kerja mereka selama 1 hari sampai 100 hari ke depan. Walaupun mereka tidak apa ya, tidak langsung bisa kita minta dalam sekejap merubah sebuah kementerian dalam 100 hari, tetapi paling tidak ada gambaran-gambaran langkah-langkah yang mereka sudah tetapkan, putuskan di dalam kementerian untuk bagaimana menunjang program-program Pak Prabowo sebagai presiden. Tentu kan sudah sangat jelas ketika masa kampanye apa yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Terus kemudian apa yang sudah dikomunikasikan oleh Pak Prabowo kepada presiden yang sebelumnya supaya bisa terjadi transisi yang sangat begitu baik, dan ternyata ya sangat terwujud transisi yang sangat baik, dan ini patut diapresiasi. Sehingga tidak ada alasan bagi para menteri untuk bekerja berlama-lama, untuk tidak segera menunjukkan hasil karyanya selama 100 tahun 100 hari ke depan, supaya Pak Prabowo bisa melihat apakah memang orang-orang yang diangkat itu memang layak diangkat menjadi menteri atau tidak, kan gitu. Jadi selama 100 hari inilah Pak Prabowo bisa melihat kira-kira langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para menteri ataupun para wakil menteri itu sudah menunjukkan memang ke arah sesuai dengan harapan beliau. Misalnya apa sih yang diharapkan beliau untuk masalah pangan, ya sudah sangat jelas. Sehingga terkait dengan menteri-menteri yang menangani tentang masalah pangan kan sudah sangat sangat jelas langkah-langkah mereka, bahwa akan target Pak Prabowo mencapai swasembada pangan selama 4 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga Pak Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan ini kan sudah harus tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya untuk bagaimana tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga, dan tahun keempat akhirnya bisa menikmati swasembada pangan. Tahun kelima akhirnya bisa menciptakan Indonesia sebagai lumbung pangan. Dan begitu juga dengan kementerian-kementerian lainnya yang sudah diberikan arahan ketika di di Hambalang. Ini kan tentu sudah bisa memikirkan, karena saya yakin para menteri-menteri ini yang sudah dilantik sudah bisa membuat target yang akan mereka kerjakan setelah dilantik terus kemudian sampai 100 kembali 100 hari apa yang akan mereka lakukan supaya bisa kelihatan bahwa mereka betul-betul bisa bekerja mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi bukan hanya sekedar mereka merepresentasikan perwakilan partai politik ataupun merepresentasikan dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi memang mereka itu betul-betul bisa bekerja untuk membangun Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Apalagi kan sudah sangat jelas bagaimana Pak Prabowo begitu antusiasnya untuk menghasilkan karya selama 5 tahun ke depan ini untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara rakyat Indonesia.
Oke, kita juga berharap agar nantinya menteri-menteri yang kemudian dilantik hari ini ya, Bang Fernando ya, bisa menunjukkan kinerja terbaiknya demi masyarakat Indonesia juga dan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini untuk 5 tahun mendatang begitu ya, kalau dari Ya, analisa Bang Fernando sendiri, apa kemudian tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bang? ya, tentu untuk apa setiap pemerintahan pasti soliditas itu pasti apa ya perlu selalu diuji gitu ya. Ya. Karena ketika solid di awal itu wajar karena pemerintahan itu memang masih baru saja Hmm. apa memulai kan, tetapi gitu masuk di tahun keempat dan atau melewati tahun ketiga masuk keempat dan akan memasuki pemilu ini kan pasti terjadi apa ya gangguan-gangguan dalam hal soliditas di dalam kabinet. Terus kemudian bagaimana dalam hal untuk tantangan-tantangan tantangan-tantangan global baik itu ekonomi, keamanan ini kan perlu menjadi perhatian dari kabinetnya Pak Prabowo dan saya kira Pak Prabowo sebagai mantan anggota TNI yang saya melihat begitu banyaknya pengalaman beliau di dalam TNI dan juga bagaimana juga beliau itu membangun hubungan dengan luar negeri, saya kira beliau itu sudah melihat terkait dengan hambatan-hambatan tantangan ke depan terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertahanan, keamanan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang tentu harus terus diwaspadai, diantisipasi, apalagi kan kalau kita lihat bagaimana beberapa negara yang terjadi konflik, yang ini kan sangat-sangat mungkin melibatkan negara lain gitu, apalagi juga Laut Cina Selatan, ini kan sampai saat ini belum selesai. Yang saya berharap di masa pemerintahan Pak Prabowo ini akan bisa terselesaikan dan bagaimana Laut Cina Selatan itu akan bisa memberikan dampak untuk kepentingan perekonomian Indonesia dan juga bagaimana nanti alutsista yang diciptakan oleh Pindad juga akan memberikan kekuatan bagi pertahanan Indonesia dan juga akan membuat Indonesia semakin disegani di mata dunia dan juga ya bila perlu hasil-hasil Pindad ini menjadi perhitungan bagi dunia dan akan bisa diperdagangkan untuk tingkat dunia. Oke, besar harapan kita semua bersama-sama, Bang Fernando, untuk kemudian Ya, yang paling penting tadi ya, soliditas, bagaimana kemudian solidnya kabinet ini tidak hanya berlangsung 1-2 tahun di awal saja, tapi juga iya, sampai selesai nanti di pemerintahan yang kemudian berakhir selama 5 tahun menjabat ini. Bang Fernando, terima kasih betul. banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu untuk berbincang kembali. Luar biasa sekali. Selamat beraktivitas, Bang Fernando. Sekali lagi Baik, terima kasih untuk makasih, kesempatannya. makasih Mbak Nila, ya, sukses selalu. Ya, siap. Terima kasih banyak, Bang Fernando Emas Tribuners, Direktur Rumah Politik Indonesia, hari ini membersamai saya dalam Tribunnews Fokus. Nantikan obrolan saya selanjutnya dengan sejumlah narasumber dan tema-tema lain hanya di Tribunnews Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.